Dari HKBP Resort Parudian di pagi hari ini, saya menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, hamba-Mu siap mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita di dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Rabu 11 Mei 2022, tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 11, demikian firman Tuhan. Sebab kami yang masih hidup terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Tuhan Yesus Kristus di dalammu. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Rasul Paulus menerima anugerah Tuhan dengan memilihnya menjadi pembawa keselamatan bagi bangsa-bangsa. Dalam memberitakan Injil, Rasul Paulus menghadapi tantangan dan hambatan. Dia ditindas, dia dianiaya, dihempaskan, bahkan habis akal. Akan tetapi Rasul Paulus dapat menghadapi dan melewati tantangan demi tantangan yang terjadi sehingga Injil diberitakan. Apa yang membuat Paulus dapat menghadapi tantangan yang sangat sukar tersebut? Karena Paulus memiliki Yesus di dalam tubuhnya. Paulus membawa kematian Yesus, yang dapat diartikan bahwa Paulus juga meneladani bagaimana penderitaan yang ditanggung oleh Yesus Kristus, sehingga dalam keadaan yang sulit pun Paulus dapat mengerti bagaimana penderitaan yang dulu ditanggung Yesus untuk menyelamatkan manusia. Ayat 11 nats renungan hari ini. Selain itu, Rasul Paulus mampu menghadapi keadaan yang sukar adalah karena kasih yang dimiliki Paulus kepada jemaat-jemaat Tuhan. Semua ini dihadapi dan dilalui Rasul Paulus supaya semakin banyak orang mendengar kabar keselamatan dan orang-orang yang telah percaya juga semakin bertumbuh di dalam iman mereka untuk kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagaimana dengan kita? Mungkin ada dari kita yang masih menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Firman ini mengingatkan kita bahwa kepada kita Tuhan Yesus Kristus memberikan tanggung jawab untuk memberitakan Injil di tengah-tengah dunia ini. Memberikan yang terbaik kepada Tuhan, karena Tuhan lebih dahulu memberi yang terbaik kepada kita. Sehingga setiap orang dengan pemberitaan kita tentang Yesus Kristus, walaupun banyak cobaan, tantangan yang kita hadapi, tetapi Tuhan Yesus Kristus ada di dalam kita yang menguatkan kita, maka setiap orang akan menyerahkan dirinya menjadi murid Tuhan Yesus Kristus dan menerimanya menjadi juru selamatnya. Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah,
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam melakukan tugas kita untuk memberitakan Injil, terkadang kita menemukan atau menghadapi tantangan dan hambatan, di mana jika kita mengandalkan diri kita, tentu kita tidak akan kuat dan tidak akan mampu menghadapinya, apalagi melewatinya. Ingatlah, sama seperti Rasul Paulus, bahwa di dalam tubuh kita yang fana ini ada Tuhan Yesus Kristus. Maka kita tidak akan mudah berputus asa, bahkan tidak akan takut dengan maut sekalipun, karena di dalam Yesus Kristus ada kekuatan yang tak berkesudahan. Oleh karena itu, marilah kita memusatkan perhatian kita kepada siapa yang kita percayai dan meyakini dengan sungguh apa yang kita imani, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan, memilih, dan mengutus kita ke tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus Kristus di dalammu. Amin. Mari kita nyanyikan Bukende 543 ayat 1, Buni bikas ni holong ni. Buni bikas ni holong ni, Tuhan tai dia, ditobus dohot mudari pardosa songon alayo dona huboto di tiop Yesus gomos tangaku tondiku do diramoti rodi haroronai. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa dalam surga, karena Engkau ada di dalam kami, sehingga kami kuat menghadapi setiap tantangan, hambatan, pergumulan hidup di tengah-tengah dunia ini. Ajar kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, supaya kehidupan kami di dunia ini kami gunakan untuk menjadi kesempatan mewartakan, memberitakan kuasa-Mu, kemuliaan-Mu, keselamatan yang daripada-Mu kepada semua orang. Ya Allah Bapa dalam surga, kami berdoa yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini, dalam setiap aktivitas kami, Tuhan hadir, memberikan kekuatan dan sukacita bagi kami. Dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah namamu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Bersihkan hatimu, bersihkan rumahmu, bersihkan juga pekaranganmu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.